Halo teman-teman klinik, ketemu lagi di podcast Mentor Klinik. Saya dengan Dr. Yusuf. Kita kedatangan tamu, seorang CRM konsultan. Kita mau bincang-bincang nih dengan Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu udah datang di podcast Mentor Klinik. Kita akan bincang-bincang terkait CRM. Apa sih sebetulnya CRM itu? Silakan perkenalkan dulu Mas. Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Yusuf. Wah, suatu kehormatan diundang langsung buat ngobrol-ngobrol sama Dr. Yusuf ini. Oke, sahabat Mentor Klinik, nama saya Wahyu Teguh, biasa dipanggil Mas Wahyu, atau Mas Teguh juga boleh. Saya CRM Consultant dari PT Incentric. Jadi, PT Incentric ini bergerak di Customer Experience Consultant, dan saya di bagian after sales-nya atau CRM. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, ya biar retensinya tinggi sama biar loyal. Kayak gitu dok. Oke, Mas, sebenarnya CRM itu apa sih Mas ya? Apakah hanya broadcast saja untuk teman-teman para owner klinik ini biar tahu sih sebenarnya teman-teman di klinik ini apakah broadcast saja untuk hanya selling aja? Terus apa hubungannya dengan untuk meningkatkan loyalitas pasien ya, supaya dia datang lagi ada ikatan dengan kliniknya sehingga repeat ordernya meningkat gitu. Ya, ini menarik dok. Jadi kalau kita berbicara tentang CRM, kadang ada mindset yang salah gitu di para pebisnis atau mungkin di dokter atau mungkin di klinik gitu ya. Goals, kalau kita ngomongin CRM, goalsnya atau mungkin tujuan akhirnya itu memang untuk repeat order, biar customer baik lagi, biar pasien baik lagi, atau mungkin bisa recommendation, itu memang goalsnya. Tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya itu di relationship-nya, membangun relationship-nya. Sesuai dengan namanya, customer relationship management gitu, bukan customer eksploitasi management. Nah, yang terjadi ketika para pebisnis ini salah mindset, dok. Mindset-nya itu hanya sebatas untuk eksploitasi customer, mindset-nya hanya untuk jualan, intensinya untuk jualan. Yang dilakukan adalah terbatas yang ngirim promo, ngirim katalog produk mungkin, terbatas untuk upselling, cross-selling, seperti itu. Tapi kalau fokus kita untuk building relationship, membangun kedekatan emosi ke customer, intensi kita, niat kita untuk bangun kedekatan customer biar customer lebih baik, itu opsinya akan banyak lagi. Jadi nggak hanya sebatas broadcast promo, ya nanti mungkin ada sesi konsultasi sama dokter mungkin secara free, ada komunitas mungkin sesuai dengan penyakitnya mungkin, atau mungkin free edukasi yang kita kirim lewat WA. Jadi si customer ini mendapatkan value yang lebih dari apa yang mereka bayarin gitu dok. Itu yang kadang-kadang lupa sama customer. Nah, ini tambahan sedikit ya. Jadi kalau penelitian mengatakan itu orang memutuskan pembelian 80% karena emosi, 20% itu karena rasionalitasnya, justifikasi. Hukum Maslow itu mas ya? Betul. Oke. Nah, hubungannya apa mas? Kita membentuk CRM dengan customer atau pasien yang loyal ke kita gitu loh mas, ke klinik. Ya, jadi mungkin kalau kita ngeliat dari sisi bisnisnya, ketika kita mungkin mau membangun experience gitu ya, mungkin experience di produk, dari dokternya bagus gitu ya, sertifikasi atau mungkin lulusan mana, itu bisa ditiru. Klinik lain bisa ngambil mungkin dokter yang mana gitu ya untuk mungkin menaikkan kapasitas dan seterusnya. Pelayanan yang bagus juga bisa ditiru, bisa dicontoh gitu ya. Kita tinggal lihat masuk ke klinik yang mana yang bagus, kayak gini tuh pelayanannya. Tinggal ditiru klinik kita, selesai gitu. Delivery system, aksesnya gampang, terus kemudian mungkin ada via WA, ada mungkin daftar online juga, itu semua bisa ditiru. Tapi yang nggak bisa ditiru itu relationship-nya. Soalnya nggak kelihatan. Mungkin tim kita yang sesekali telepon ke customer, nanyain feedbacknya, memastikan obatnya diminum, terus kemudian mengingatkan pola makan, pola istirahat, itu yang nggak bisa ditiru karena langsung direct ke customer. Nah itu yang bikin customer itu apa ya? Wow ya. Iya. Merasa diperhatikan, merasa di kalau orang Jawa bilang diwongke itu ya. Nggak hanya kita jualan aja berarti mas ya. Bukan hanya sekedar profit aja, jualan aja, walaupun memang goalsnya memang salah satunya repeat order, orang beli lagi gitu mas ya. Tetapi memang yang dibangun tuh relationship-nya berarti mas ya. Kalau relationship-nya udah dibangun, maka loyalitas customer, pasien pun akan terbentuk dengan sendirinya mas ya. Akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, mas sejauh mana sih? Karena saya lihat teman-teman di klinik ini, khususnya di dunia kesehatan pada umumnya, ini kesadaran orang untuk membangun CRM ini belum ke arah sana. Oke lah kalau di industri di produk ya,
memang sudah Mas ya. Tapi kalau di klinik saya lihat belum muncul kesadaran teman-teman. Nah, seberapa pentingkah klinik ini kita membuat sistem CRM, Mas? Atau seberapa perlu, kapan sih kita membuat sistem CRM itu kapan sih gitu loh, Mas? Iya. Ya, jadi yang menarik gini, kan hospital ya, Yes. entah itu rumah sakit atau klinik, hospital. Cuman yang kita lihat realitanya sekarang nggak banyak hospital yang ada hospitality-nya gitu. Dari pelayanannya, dari pre-sales-nya, dari sales-nya sampai after sales-nya itu masih banyak yang kurang. Nah, yang menarik ini mungkin cerita sedikit gitu ya. Jadi saya punya teman, nah istrinya itu suka beli obat di apotek tertentu. Dengan brand yang sama, di dekat rumahnya itu ada apotek itu gitu. Tapi dia milih brand yang sama tapi di apotek yang agak jauh dari rumahnya. Brand yang sama Mas ya? Brand yang sama ya? Iya, franchise yang sama. Kenapa? Ternyata yang di sini itu, yang jauh itu, pelayanannya jauh lebih bagus. Beli obat nggak cuma sebatas obat, tapi dikasih tips, dikasih masukan, gimana cara biar cepat sembuh dan seterusnya. Bahkan sampai ketika mau beli online, itu milihnya apotek yang jauh. Padahal kan online juga nggak ada interaksi gitu. Soalnya interaksi kedekatan emosinya itu udah nempel di apotek yang jauh itu kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau kita seret lagi ke klinik, banyak yang tadi ya kita hanya sebatas transaksional aja. Artinya ketika kita melihat customer punya problem dan membayarkan atau mungkin memberikan uangnya gitu ya untuk ke kita berobat, kita hanya memberikan sebatas obat saja, solusi aja, tips aja kayak gitu. Padahal kalau kita lihat mereka itu nggak hanya sebatas membayar uang aja, tapi memberikan trust-nya ke kita. Nah, kadang trust-nya itu yang belum dibayar yang dilupakan, sama. Betul. Nah, trust-nya ini yang harus kita bayar dengan kedekatan emosi tadi. Kita pastikan mereka untuk meminum obatnya, kita pastikan mereka jaga kesehatannya, kita pastikan mereka hidup sehat setelah datang gitu ya. Terus kemudian, nah kalau sehat nanti kliniknya gimana dong gitu ya. Pasti ada jalur yang lain gitu, mungkin rekomendasi atau mungkin maintain kesehatan, check up dan seterusnya. Mungkin dia merekomendasikan produk layanan kita ke orang lain Mas ya. Betul. Betul juga kata orang Mas ya, dalam artian jualan itu memang ke orang yang kenal gitu loh, yang memang kita kenal, bukan istilahnya mungkin lah orang sama-sama jualan buah di sebelah-sebelahan gitu, tapi kenapa ke orang yang sama gitu? Karena memang ya trust tadi ya, relationship tadi yang sudah dibangun Mas ya. Nah, Mas, sejauh mana klinik ini membangun CRM itu, orang berpikirnya kan harus dengan broadcast WA, harus dengan mesin. Apakah ada standarnya kah? Apakah memang sejauh mana sih kita baru menggunakan mesin dalam artian untuk membantu kita dalam CRM, ataukah misalkan yang pasien yang klinik kecil ya Mas ya, dengan timnya yang mungkin hanya 2 orang, 3 orang dengan dokternya, apakah memang sudah perlu dibangun CRM juga Mas? Iya. Jadi ya ini banyak yang salah ya dalam artian ketika berbicara tentang CRM langsung startnya teknologi. Pakai tools apa, pakai teknologi apa. Padahal kalau kita menyusun CRM secara holistik atau keseluruhan, teknologi itu hanya nomor 5 gitu dari rangkaian membuat CRM. Nah, yang pertama itu memang tadi ya intention kita atau niat kita. Ketika niat kita memang untuk customer biar lebih sehat, untuk customer kita lebih terjaga kesehatannya gitu ya, terpenuhi ekspektasinya. CRM itu dilakukan pertama kali ketika customer itu kontak ke kita. Jadi kadang mungkin kalau kita ngelihat beberapa klinik gitu ya, registrasi sebatas registrasi gitu, ditanyakan nama, alamat, keperluan dan seterusnya. Padahal ketika CRM-nya jalan, pertama kali berinteraksi dengan bisnis kita itu sebisa mungkin langsung kita kita delight gitu. Relationship-nya. Betul, iya. Kita tanya sakitnya seperti apa, sudah berapa lama, obat apa yang sudah dikonsumsi, terus kemudian informasinya diteruskan ke dokter, setelah pulang kita hubungi lagi, tadi ya obatnya sudah diminum, kasih tips kesehatan, ini itu gitu. Nah, terus kemudian sejauh mana penggunaan teknologinya. Nah, biasanya kalau dari kami, kita memaksimalkan tim yang sudah ada dulu dok. Mungkin dari tim CS, mungkin dari tim pendaftaran, mungkin dari asisten dokternya yang langsung melakukan pendekatan personal ke pasien tersebut. Nah, setelah dirasa mungkin butuh tambahan, opsinya 2. Atau menambahkan tim atau menambah teknologi gitu. Kalau mungkin misalnya dari sisi people-nya itu hanya sebatas emosional ya. Mungkin kalau customer-nya masih 10, masih 20, 30 itu masih di-handle biasa aja cukup. Bisa di-handle, bisa 1 orang aja bisa ya? Bisa. Dia CS bisa juga, dia yang CRM juga gitu Mas ya? Iya.
Tapi kalau customernya mungkin udah 100, 1000 atau mungkin kayak di klinik keluarga udah 11.000 gitu database yang kita miliki, ya mau nggak mau peran teknologi harus masuk. Yes. Minimal bukan untuk CRM-nya, tapi untuk menyimpan database customer. Nah itu ini yang paling penting. Sebisa mungkin sekecil apapun data yang bisa kita dapat dari customer itu kita simpan. Contohnya mungkin riwayat penyakitnya itu udah pasti kalau di klinik. Terus pola hidupnya seperti apa, makanan kesukaannya kayak gimana, keluarganya siapa yang bertanggung jawab di situ, pola olahraganya kayak gimana, sering apa enggak, itu sebisa mungkin kita catat. Jadi kita bisa tahu nih, oh customer ini behaviornya seperti apa, jadi pendekatannya kayak gimana gitu. Nah itu peran krusial teknologinya di situ. Mungkin lebih personal jadinya Mas. Betul, nanti membentuk personalisasi ke customer ini, ke tim ini gimana ya Mas ya, dalam artian untuk dia lebih, supaya kalau lebih personal kan mungkin lebih engage-nya, lebih terbentuk relationship-nya ya Mas ya. Gimana tuh Mas kalau untuk di klinik ya, di dunia kesehatan ya Mas ya? Iya, jadi kalau di CRM pendekatannya ada 2 dok. Ada pendekatan 2 macam. Yang pertama tadi pendekatan secara personal. Nah yang kedua mungkin saya tambahkan pendekatan secara komunal atau community. Nah yang personal ini seperti yang tadi, kita gali kebutuhan mereka, P-nya mereka apa yang pengen mereka solve di bisnis kita, terus G-nya mereka apa, harapannya seperti apa, itu yang perlu kita gali. Nah, cara menggalinya ada macam-macam. Yang pertama, kita bisa melakukan engage, ngobrol secara langsung, ngobrol santai gitu, terus kemudian kita bisa tanyakan kehidupannya seperti apa, keluarganya seperti apa, ya ngobrol santai aja kayak gini, nggak harus yang misi apa, boleh minta waktunya 5 menit, Pak, nama, alamat, nomor telepon, nggak kayak gitu, jadi ngobrol secara santai. Nah terus kemudian ketika kita sudah dapat secara personal datanya, interaksinya pun nggak harus yang transaksional, dalam artinya, Pak kalau bulan Januari nanti ada promo ini, atau mungkin tebus obat murah atau apa, pendekatannya bukan seperti itu, tapi lebih ke personal lagi. Mungkin ngomongin tentang keluarganya, mungkin ngomongin tentang hobinya, ngomongin tentang progres dari permasalahannya, mungkin dari sisi kesehatan, itu bisa juga. Nah, itu yang personal. Nah, yang komunal itu bisa mungkin nanti membangun komunitas gitu. Di komunitas klinik itu ya Mas ya? Iya, jadi kalau bisa si pasien itu punya yang namanya rumah gitu. Jadi nggak cuma interaksinya antara pasien dengan, atau mungkin brand dengan pasien, klinik dengan pasien, tapi sesama pasien itu punya wadah untuk saling cerita, wadah untuk saling curhat, saling menguatkan, mungkin itu perlu juga. Ya memang saya rasa banyak yang bisa dibentuk dari teman-teman klinik ini, terutama dengan adanya komunitas ya, ada Prolanis, ada klub hipertensi, diabetes, ini yang bisa, kan itu kan istilahnya dengan pain dan gain yang sama ya Mas ya, dalam artian yang memang dia punya penyakit yang sama yang bisa kita manfaatkan untuk menjalin komunitas ini Mas ya. Nah, langkah-langkah apa ini Mas untuk kita bisa membangun komunitas ini, membentuk CRM ini di komunitas ini Mas? Nah ini menarik ya, jadi kadang kalau kita mungkin fokusnya bikin grup, ya sudah bikin grup, grup WA gitu, grup WA, share-share cerita. Nah itu gimana tuh Mas? Nah itu sebenarnya ya nggak salah juga gitu, tapi ada beberapa step yang mungkin dilewatin gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang komunitas, itu yang satu harus ditekan itu purpose-nya dulu. Tujuan berkomunitas itu apa? Kayak tadi mungkin kita ngumpulin nih orang-orang yang menderita diabetes, berarti kan goalsnya satu, biar sembuh dari diabetes, seperti itu. Yang Prolanis biar hidupnya sehat, umurnya bisa bertambah panjang, seperti itu. Nah, jadi satu, yang pertama itu memang butuh purpose-nya apa. Jadi orang punya alasan untuk masuk ke situ. Nggak cuma hanya sebatas hore-hore, tapi ada goals yang jelas. Tidak hanya sekedar ngambil obat aja Mas ya. Rata-rata mereka datang tuh hanya dijadwalkan, dia hanya senam-senam, habis itu ngambil obat aja. Tapi memang tidak dibuat supaya ada ikatan dengan komunitasnya itu Mas. Betul, iya. Itu yang pertama, memang harus ada purpose-nya dulu. Purpose-nya, goals-nya Mas ya. Terus kemudian untuk mengikat antara membernya dan juga brand, itu butuh yang namanya activity. Activity yang rutin. Jadi mungkin kita bisa petakan gitu ya. Oh, setiap minggu itu kita petakan, hari Senin ada agenda apa, hari Selasa apa, mungkin sharing-sharing setiap hari Kamis, setiap Sabtu ada senamnya, kita sapa secara casual di hari Jumat mungkin, terus 1 bulan sekali kita kumpulkan. Jadi ada agenda yang kita petakan, dan itu secara continuous. Jadi nggak mati gitu grupnya, nggak hanya sebatas informasi satu arah aja, tapi ada kegiatan yang kita ajak mereka. Ada interaksi antara
kita komunitas dengan ataupun klinik dengan memang pesertanya gitu Mas betul, ya. Iya, betul. Jadi dan itu hanya untuk menjaga biar komunitas itu langgeng. Tapi baik lagi yang paling penting itu purpose-nya. Purpose-nya. Jadi kayak kalau kita mungkin berkaca sama komunitas yang udah gede, misalnya Harley Davidson, komunitas Vespa atau komunitas lain. Betul. Mereka punya purpose yang sama gitu. Contoh Harley Davidson, pengen terlihat keren nih. Jadi interaksinya masing-masing member antar brand itu juga punya purpose itu gitu, makanya bisa langgeng seperti itu. Oke Mas, bagi lagi ke terkait data ini Mas ya. Banyak apalagi sekarang kan klinik-klinik itu wajib memiliki rekam medis elektronik ya Mas ya. Nah, mereka sebenarnya punya data nih, mulai data pasiennya, umur, mulai data alamat, WA segala macam, data penyakitnya, riwayat penyakit sudah ada. Tapi memang banyak rata-rata teman-teman klinik itu tidak memanfaatkan data ini Mas, yang bisa dimanfaatkan untuk diolah untuk menjadi membangun Insight, sistem CRM-nya itu loh. Nah, ini gimana data apa saja Mas yang dibutuhkan ataupun mungkin mereka bingung nih untuk memulai sistem gimana gitu loh untuk memulai. Saya harus gimana nih untuk memulai mengumpulkan data ini, terus membentuk CRM-nya dibentuk seperti apa, gitu Mas. Menarik. Tapi sebelum saya jawab, izin dulu. Ayo Mas. Menarik nih. Jadi kalau kita ngomongin data, memang salah satu kekuatan CRM itu ada di data. Gitu. Jadi sebisa mungkin data sekecil apapun itu kita catat di database kita. Nah, muncul pertanyaan, datanya dapat dari mana? Gimana cara ngolahnya? Terus insight yang didapat apa gitu. Nah, yang pertama, datanya itu didapat dari mana? Kalau dari tim kami itu biasanya ada datanya data primer gitu ya, data primary. Itu bisa kita dapatkan dari customer-nya langsung. Nah, tanya berarti Mas ya? Tanya. Atau mungkin yang minimal kan untuk rekam medis ya, diminta KTP kan langsung dikasih, nggak mungkin nggak dikasih. Itu data demografi sudah masuk. Terus kemudian ketika kita tanya-tanya dengan cara konsultasi, kayak tadi mungkin pola makannya seperti apa, pola kesehatannya seperti apa, sering olahraga apa enggak, itu data behavior sudah kena. Jadi yang pertama tadi demografi, yang kedua behavior. Nah terus kemudian ada data yang sekunder. Sekunder ini nggak langsung dari orangnya. Mungkin kalau kita tahu sosial medianya gitu ya, kita bisa lihat dari sosial medianya, lifestyle-nya kayak gimana sih gitu ya, sering ikut olahraga apa enggak, itu data sekunder lewat situ. Terus ada data tersier yang itu ada asumsi di situ. Jadi tiga cara mengkolek data ini memang harus dimiliki oleh kemampuan yang dimiliki oleh tim CRM untuk gali itu. Tapi kalau dari saya mungkin kita fokuskan ke yang data primer, yaitu tanya langsung, atau mungkin cara yang kedua itu lewat form survei, ada form yang bisa diberikan. Nah, terus kemudian cara ngolahnya gimana? Yang step pertama yang bisa kita lakukan adalah mengelompokkan dulu. Dari data demografi yang kita miliki, data behavior yang kita miliki, itu kita bisa kelompokkan. Contoh mungkin kita mau mengelompokkan dulu yang ibu-ibu usia muda 25 tahun mungkin sampai 30 tahun. Terus kita kelompokkan lagi ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas. Itu kan punya behavior yang beda, punya pendekatan yang berbeda. Jadi setelah kita mengelompokkan, baru kita pendekatan personnya lewat sesuai dengan kelompok tersebut. Ya yang anak muda kita bikin programnya untuk anak muda, yang lansia kita bikin programnya untuk lansia, pola komunikasinya pun juga kita sesuaikan. Jadi kalau broadcast kan satu konten atau mungkin satu konten itu untuk semua orang gitu. Tapi kalau di CRM dengan memanfaatkan data yang sudah ada dan sudah kita klasifikasi, kita kelompokkan, pendekatannya akan berbeda-beda. Mungkin semacam kita susun buyer personanya Mas ya? Iya, betul. Per buyer persona. Buyer personanya Mas ya. Nah, kapan sih Mas kita memang harus punya tim CRM-nya sendiri untuk di klinik ya? Atau kapan gini klinik itu butuh bentuk tim CRM sendiri nggak jadi satu dengan tim CS atau jadi satu dengan bagian lain gitu loh Mas? Iya. Jadi kalau di kami biasanya kan memanfaatkan tim yang sudah ada. Nah ini bisa bebas gitu. Mau masuk dari tim marketing boleh, karena secara konsep sama. CRM itu marketing tapi untuk yang existing. Yang after sales-nya berarti Mas after sales-nya. Atau mungkin ngambil dari tim sales itu juga bisa. Karena memang tadi fokusnya juga jualan di goals akhirnya walaupun fokusnya bukan di sana. Atau mungkin dari operasional karena berhubungan dengan service. Nah, biasanya kalau yang kita arahkan itu bikin team of team.
seperti itu. Jadi kita bikin tim CRM, ngambil mungkin dari double job desk yang udah ada, itu sambil jalan, sambil kita gali pola komunikasi sama customer yang cocok seperti apa gitu. Karena saya yakin gitu, beda bisnis kan beda produk, beda customer, behaviornya juga berbeda. Betul, gitu. Mas. Jadi kita masuk tim yang sudah ada dulu, karena tim yang sudah ada itu sudah tahu behavior customernya seperti ini. Jadi tim marketing, tim sales, atau tim operasional. Nah setelah tahu polanya dan mulai kewalahan biasanya, pertama mungkin kontak customer cuma 5 per hari, terus ketika sudah tahu polanya jadi 10, jadi 15, nah itu baru mungkin tim CRM bisa masuk. Disupport sama tools-toolsnya yang ada, mungkin CRM arsitektur, mungkin sales literasi, kayak gitu. Jadi udah ada senjatanya dulu nih dari literasi teman-temannya. Penambahan tim bisa masuk. Baru, nah teknologi masuk di situ Mas ya. Belakang kayak teknologi, ini kan klinik-klinik rata-rata punya rekam medis elektronik. Baru mungkin mengambil data dari rekam medis elektronik ini untuk diolah menjadi, kalau memang, nah kapan kita menggunakan teknologi? Mungkin kalau di batas pasien Mas ya, mungkin per hari udah, kalau per hari mungkin 2, itu semua pasien harus memang di CRM Mas ya? Harus. Semuanya itu Mas ya? Harus semuanya. Nah ini menarik Dok. Jadi kalau kita berbicara tentang mindset CRM, itu bukan seperti mindset seorang hunter atau pemburu. Kalau mindset hunter mungkin kalau kita mikirin tentang sales atau marketing, jualan lah ya Mas ya? Jualan, itu kan harus dapat, pokoknya dikejar-kejar terus. Dan mindset ini mindset konversi. Contoh gini, kita punya database 1000, kita broadcast, masa 1000 nggak ada yang minat gitu ya? Dari 1000, 100 nggak ada yang minat, 10%. Dari 100 yang minat, masa nggak ada 10% yang kontak? Dari 10 yang kontak, masa nggak ada 1 yang closing? Mindsetnya konversi. Nah, kalau kita berpikir secara CRM, itu seperti seorang petani. Nah, petani itu, misal kita punya pohon alpukat 100. Nggak ada petani yang, 1 pohon aja yang panen, atau mungkin 10 pohon aja yang panen, nggak apa-apa lah. Yang lain nggak usah panen, kan nggak. Jadi 100 pohonnya itu harus panen semua, seperti itu. Jadi kalau kita punya database 1000, ya 1000-1000-nya harus dirawat ya Mas ya? Dirawat ya, seperti pohon berarti mulai dia dipupuk, disiram, dipangkas, apa segala. Berarti memang butuh proses Mas ya? Butuh proses. Dan yang perlu kita sadari, karena pohon kita itu bukan seperti kebun gitu ya, yang ini kebun tomat, ini kebun alpukat gitu, tapi lebih seperti hutan. Jadi tadi fungsinya untuk mengkelompokkan database itu berperannya di situ, kita klasifikasikan sehingga kita bisa tahu, yang ibu-ibu muda tadi pupuknya kayak apa. Yang ibu-ibu yang usia 40 tahun ke atas itu pupuknya apa gitu. Jadi kita bisa memetakan masing-masing segmen. Berarti saya rasa bukan dari kedatangan jumlah pasien Mas, tapi juga seberapa banyak data yang dipunyai oleh klinik itu Mas ya. Kalau memang sudah ribuan ya memang sudah waktunya pakai teknologi Mas ya, untuk mengklasifikasikan data tersebut Mas ya. Betul, iya. Kalau misalkan ini Mas, ini kan menarik data dari tadi saya bilang ya, menarik data dari rekam medis elektronik, ditarik data ke mesin CRM ya Mas ya. Ditarik data, kemudian diolah menjadi sebuah, dikelompokkan, kemudian kita olah untuk semacam nyapa, dibuat sistem supaya memang otomatis, apalagi pasiennya mungkin udah lebih dari, kunjungannya lebih dari 50, lebih dari 100, itu mungkin butuh sistemasi yang memang otomatis dia sebagai pengingat kontrol, sebagai mungkin sebagai ucapan terima kasih, ucapan selamat ulang tahun untuk membentuk relationship tadi Mas ya. Betul, iya. Kalau kita hanya mengandalkan tim, kadang ada faktor lupa. Nah, itu Mas. Ada faktor lupa. Memang peran teknologi mulai masuk ya sebisa mungkin di awal gitu ya, sambil adaptasi. Tapi ya baik lagi ya, apa yang sebenarnya teknologi itu kan hanya tools ya. Yang membantu ya Mas ya. Betul, untuk membantu aja. Yang paling penting kan apa yang akan kita sampaikan. Jadi yang akan kita sampaikan itu juga harus berpola. Sama seperti tanaman tadi ya. Tanaman jagung gitu. Jagung 3 bulan, lifetime-nya 3 bulan, 3 bulan panen. Nah, sebelum panen kan ada memupuk di situ, menyirami di situ sampai panennya tiba. Berarti yang perlu dibentuk ya memang mindset-nya dulu Mas ya. Mindset CRM-nya dulu ya. Iya. Baru kemudian ketika tools-nya masuk, itu kita bisa memetakan, setelah kunjungan, kayak tadi ucapan terima kasih H+1, atau mungkin di hari yang sama. H+3 kita menanyakan kondisinya ada perubahan apa enggak. Terus kemudian H+7 ada apa lagi. Mungkin kita kirimin tips olahraga, atau mungkin tips makan, mungkin itu bisa masuk. H+30 kita ingetin untuk kontrol. Jadi ada polanya. Nah, teknologi yang membantu itu untuk memolakan itu. Nah, konten-konten yang tadi ya, balik lagi Mas ya, ke apa
konten-kontennya apa sih Mas yang bisa disampaikan ke customer kita itu loh? Konten apa saja yang bisa disampaikan ke customer kita sehingga kalau itu kan pola tadi ya. Apa aja nih Mas konten CRM-nya Mas? Nah, ini kalau kita ngomongin konten, biasanya kan kita familiar sama konten marketing gitu ya. Konten yang isinya untuk awareness, promo, atau mungkin konten sales yang tentang jualan. Nah, konten CRM ini biasanya fokusnya itu ke edukasi sama informasi. Plus harus personalize. Contoh misalnya, kita bikin konten parenting nih, tapi kita kirimkan ke anak-anak muda mungkin 17 tahun, nggak cocok gitu. Bahkan mungkin bisa dijadikan senjata buat nyerang orang tuanya gitu. Jadi, berarti memang bukan hanya sekedar broadcast aja berarti Mas ya? Mungkin ada ya tadi ya, pengolahan data memang personalisasi tadi ya Mas ya? Iya betul. Dikelompokkan berdasarkan memang kebutuhan dan pain dan gain-nya mereka berarti Mas ya? Iya, sehingga nanti ketika kita bikin konten atau program, itu udah cocok sama customer-nya gitu. Jadi customer ketika mungkin ngelihat konten kita, mendengar program kita, ini wah ini gue banget nih kayak gitu. Sampai ada muncul itu gitu. Kayak gitu. Oke Mas, saran nih Mas. Saran dan ataupun kesimpulan buat teman-teman para owner klinik nih. Terkait CRM ini, sejauh pentingkah, sejauh manakah kita teman-teman di klinik ini membutuhkan CRM atau mungkin saran untuk teknologinya untuk menggunakan ya Mas kesimpulan lah Mas kesimpulannya. Wah ini menarik ya. Jadi ketika kita berbicara CRM ya kalau CRM itu kan kata pertamanya C ya, huruf pertamanya C yaitu customer. Nah kalau kita tarik lagi sebagai bisnis, customer itu adalah ibarat kata jantungnya perusahaan gitu. Kalau nggak ada customer, mati udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa jualan Mas ya? Nggak bisa jualan. Ada yang bilang cash flow itu kayak urat nadinya aja gitu yang mengalirkan darah. Tapi kalau nggak ada jantungnya yang pompa ya nggak akan jalan. Jadi buat klinik owner ya, bisnis semuanya, kalau pengen bisnisnya sustain itu mulai fokusnya menjaga customer. Nggak hanya fokus untuk mencari customer seperti itu. Dan mungkin yang terakhir dari saya itu strategi CRM itu hanya akan sebatas menjadi SOP atau KPI. Teknologi itu hanya sebatas tools untuk melaksanakan CRM-nya. Yang paling penting ketika kita mau membangun CRM itu adalah niat atau intention-nya. Karena customer kita tahu mana yang tulus, mana yang modus. Yes. Makasih banyak Mas Wahyu, ini sangat-sangat penting banget, sangat-sangat daging kalau orang bilang. Tanpa tulang. Iya, tanpa tulang. Membuka pikiran kita, para owner klinik, para pemilik bisnis klinik untuk ya mulailah membangun CRM Mas ya. Mulai membuat, membangun ya tadi, customer itu kita betul-betul olah sehingga menjadi terbentuk relationship-nya, ada engage, kemudian ada loyalitas, sehingga ujung-ujungnya ya jualan juga Mas ya. Ujung-ujungnya ke revenue juga ya. Jadi memang ya tadi ya bagaimana kita dari hati yang tulus betul-betul membangun CRM ini Mas ya. Betul. Makasih Mas Wahyu sudah hadir di podcast Mentor Klinik. Kita ketemu lagi teman-teman di podcast selanjutnya. Makasih Mas. Terima kasih.